Frida. Oke, selamat siang Bu Asih. Ada apa Iya, Bu? Pak Tumben. Frida. Iya, ada waktu Pak Frida, waktu nyantai. Ya sebenarnya sih saya sibuk sekali ini lagi mau rukol. Tapi Oh, kayak nggak apa-apa gitu lah ya. demi Bu Asih. Minta waktunya sebentar ya Pak Frida ya. Iya, Saya monggo Bu. saya Ada pengen apa ini? berbincang. Saya kan punya masalah ya Pak Frida ya. Lah, saya pengen berbincang dengan Pak Frida. Ya, siapa tahu nanti dengan saya mengungkapkan masalah saya bisa menjadi hatinya itu lega, tidak ada permasalahan lagi. Ini masalah stop dulu nih, masalah keluarga atau masalah sekolah Bu ini? Masalah sekolah, Pak. Oh, Kalau masalah masalah sekolah. Oh, keluarga monggo. saya nggak bisa curhat sama jenengan nanti takutnya berbahaya. Takutnya ember ya Bu. Enggak, kalau keluarga kan kita berbeda. Jenengan bapak, saya ibu, nanti terjadi hal-hal yang diinginkan malah berbahaya, Pak. Oke, ini Pak, permasalahan saya kan di suatu kelas yang saya ajar, itu kan ada anak yang, aduh, bagaimana ya? Maksudnya itu penampilannya sebetulnya dia sudah oke, maksudnya nggak kumuh, nggak kotor, nggak nampak dekil, nggak. Tetapi dia mempunyai bau badan, Pak, bau badan yang sangat pekat, sehingga ketika masuk ke kelas itu belum maju sudah begitu masuk, oh baunya sudah luar biasa sampai aduh ini harus masuk atau harus keluar ya. Kalau harus masuk saya harus menahan rasa sampai pusing, kalau harus keluar berarti kan saya mengorbankan anak-anak yang lain, maksudnya karena tidak dikasih pelajaran. Lah, itu kan permasalahan saya, Pak. Nah, di sini saya itu sebetulnya apa ya, punya ide, punya gagasan, maksudnya bagaimana. Jadi sebelum saya punya ide awal terjadi seperti itu kan saya memberikan wawasan kepada anak-anak di kelas, maksudnya secara umum biar tidak ada yang merasa tersinggung. Saya memberikan wawasan pada anak-anak bahwa menjaga kesehatan, kebersihan itu penting. Mandi pagi hari karena di daerah saya itu termasuk daerah yang agak dingin ya Pak ya. Titip nak metu. Bentar ini kok mati ya Bu? Iya, sudah Iya. sudah dengar? Ya. Oh. Ya Ya, Bu. oke. Kembali ya, kan ketika sebelum saya mempunyai gagasan, saya kan memberikan wawasan dulu di dalam kelas. Bagaimana menjaga kebersihan, terutama kebersihan badan. Anak-anak yang mandi ketika pagi hari berangkat sekolah itu mandi, bila perlu pakai lotion, pakai pewangi atau apapun lah biar fresh baunya. Nah, tetapi ya mungkin karena bau badan kan ya Pak, tipenya berbeda ya. Mungkin ada yang memang baunya menyengat, ada yang memang nggak terlalu berbau. Sehingga kan mereka mungkin sudah mempersiapkan diri mandi dan lain sebagainya. Kenyataannya sampai sekolahan masih berbau. Itu seperti itu. Nah, setelah saya berikan wawasan gambaran tentang merawat kesehatan, terutama kesehatan kulit, biar kulitnya tidak busuk, tidak kering, dan tidak berbau, itu dengan cara menjaga kesehatan, mandi, dan lain sebagainya. Nah, ini kan gagasan saya punya gagasan apa ya, memberikan apa sih, deodoran kali ya, deodoran ya Pak ya, kalau enggak Ya. pemakaian sabun tawas khusus untuk ketiak biar maksudnya bau itu tidak muncul kembali, itu seperti itu. Kemudian gimana kalau saya tanya dulu ini Bu, gimana tanggapan dari teman-teman yang lain Bu, teman-teman yang bau badan tersebut? Anggapan dari teman-teman sekelasnya atau teman-teman guru Pak Frida? Teman-teman sekelas.
kalau tanggapan dari teman-teman sekelas, itu pada saat saya memberikan wawasan tentang kesehatan diri di dalam kelas, yang namanya anak kelas 7, kan kadang ya kayak mendengarkan, ada yang cuek saja, lah saya juga nggak bau, saya juga nyaman-nyaman saja, kan seperti itu, ada yang cuek seperti itu. Saya nyaman saja Bu dengan keadaan seperti ini. Mungkin sudah terbiasa, memang karena memang juga nggak pada mandi juga mungkin, jadi mereka merasa wajar-wajar saja, tapi bagi saya itu hal yang nggak wajar ketika saya harus mengajar dengan kondisi ruangan yang pengap, yang penuh dengan keringat, kan sudah nggak nyaman kita. Itu seperti itu. Lah, saya juga pernah menjumpai rekan guru. Ternyata setelah ngobrol mendapati hal yang sama dengan saya. Oh, ternyata ya memang sama Bu. Saya juga pernah masuk di kelas itu dengan rasa yang sama seperti itu. Lah itu kan pengennya, maksudnya sebelum anak-anak tak kasih solusi untuk dikasih deodoran atau sabun tawas, itu anak bisa sadar diri dulu, maksudnya oh iya ya, harusnya saya sebagai anak sudah bukan SD lagi, anak SMP harus bisa menjaga kesehatan diri kayak gitu. Pengennya kan kayak gitu Pak. Berarti kan bukan hanya Ibu Asih sendiri aja yang merasakan itu, tapi guru yang lain juga sama ya Bu ya? Iya betul Pak, mereka sama merasakan, oh ternyata sama yang Bu Asih rasakan itu ada di terjadi pada mereka juga seperti itu. Nah, itu kan baru wacana, maksudnya ketika sudah dikasih sosialisasi tentang kesehatan kok enak masih berarti masih ada rasa maksudnya kita lihat dulu jeda waktunya, apa mungkin sudah berubah. Baunya sudah tidak berbau seperti itu lagi, menjadi lebih harum atau gimana, tapi ketika nanti mungkin selang beberapa bulan masih sama, mungkin tindakan saya mengambil sikap yang mungkin nanti anaknya bisa dipanggil, kita ngobrol berdua, kemudian nanti mungkin dikasih tahu apa gimana ya. Saya kadang ngerasa nggak enak juga ya, kan saya sudah menemukan si A ya. Saya sudah menemukan si A ternyata yang punya bau seperti itulah. Pengennya nanti ketika sudah beberapa selang waktu kok nggak ada perubahan, kan dipanggil berdua. Anaknya itu juga nggak malu sama teman-temannya. Kita ngobrol berdua tentang kesehatan. Kemudian nanti kalau misalkan anaknya berkenan, nanti bisa dikasihkan deodoran atau mungkin dibelikan sabun itu tawas yang khusus untuk ketiak, mungkin seperti itu Pak. Dari sekian rencana yang pertama tadi kan Bu Asih sendiri sudah sering mengatakan bahwa kesehatan, manfaat mandi pagi selain mencegah bau badan dan lain-lain, kemudian ada rencana juga ngasih pokoknya obat bau badan gitu. Itu sudah Bu, sudah kira-kira apa lagi yang perlu dikuatkan atau perlu rencana apa lagi gitu Bu, selain dua itu? Iya, kan rencana 1 sudah berjalan, sementara rencana yang kedua kan belum berjalan ya Pak. Nah, ketika rencana 1 sudah berjalan kok tidak ada hasil, kan berarti harusnya saya melangkah ke rencana yang kedua dengan mengajak anak ngobrol, kemudian memberikan solusi, dikasih deodoran, kemudian memberikan tadi misalkan sabun tawas, sabun ketiak, khusus ketiak. Langkah yang berikutnya nanti mungkin pemanggilan orang tua ya, karena dengan memanggil orang tua mungkin bisa diajak berkomunikasi tentang bagaimana cara merawat anak yang sudah dewasa, beda dengan merawat anak yang kecil. Kalau anak yang kecil kan mungkin disabun saja sudah cukup ya Pak ya, sudah cukup, sudah harum, dikasih bedak. Tetapi kalau sudah mulai
usianya bertambah kan produksi keringatnya itu sudah berbeda, sudah bertambah banyak. Dengan adanya hormon anak tersebut menjadi apa ya, menjadi itu baunya bau pekat seperti itu, sehingga mungkin nanti plan yang berikutnya itu dengan memanggil orang tua siswa, berkomunikasi, kolaborasi antara saya pihak sekolahan dengan pihak orang tua untuk memberikan penyuluhan terhadap kesehatan diri. Itu kalau menurut saya itu seperti itu, Pak. Itu untuk plan yang kedua. Yang ketiga ya, berarti kan Ya, kalau plan satu itu sudah berjalan, yang kedua belum berjalan karena kematian orang kita tua masih itu. menunggu waktu. Sementara sambil menunggu waktu nanti terjadi perubahan atau tidak lah, nanti ada plan berikutnya yaitu pemanggilan orang tua siswa. Ya itu menurut saya juga sudah bagus sekali. Katakanlah kita hidup di lingkungan sekolah juga artinya hidup tidak sendirian bersama-sama orang lain, bisa saling merasakan juga dalam stres, bisa saling merasakan. Ya semoga itu bisa dilaksanakan dengan bagus Ibu. Semoga sukses saja sih seperti itu, karena itu jarang-jarang terjadi loh Bu yang kasus seperti itu. Iya, sebetulnya sini tahun kemarin juga ada seperti itu. Tapi memang kalau tahun kemarin kan anaknya memang secara IQ itu dia harusnya termasuk ke yang inklusif anaknya. Tetapi kan Hmm, kita menggolongkan dia inklusif atau tidak kan harus dengan cek kesehatan. Maksudnya cek jiwaan seperti itu ya. Cek kesehatan lah intinya lah. Lah, tetapi ya. kalau dilihat dari apa ya, ciri-cirinya sebetulnya sudah masuk ke inklusif. Wong anak itu benar satu desa dengan saya, rumahnya di atas saya karena rumah saya itu atas naik kayak gini, terus rumahnya di atas saya. Nah, itu memang benar-benar dari kalangan ekonomi yang benar-benar ya menengah ke bawah lah, Pak, bisa dikatakan seperti itu. Dari pihak keluarga memang kalau dilihat dari tingkat kesehatannya itu memang rendah wawasan kesehatannya, sehingga anaknya sudah dewasa, sekarang udah kelas 9 itu masih seperti anak kecil saja, masih seperti anak SD, kemudian tidak bisa merawat diri seperti anak-anak SMP layaknya. Kan sudah ada penanganan dari wali kelas tahun kemarin, kebetulan wali kelasnya bukan saya lah. Ini terjadi lagi pada kelas 7, kelas baru ya, berarti tahun ajaran ini kelas baru. Itu terjadi seperti itu. Tapi kan kita belum sampai melihat seperti apa keadaan kedua orang tuanya, keluarganya, tentang kesehatan di rumahnya. Kan kita bisa mengamati juga dari kesehatan, maksudnya dari lingkungan orang tua, maksudnya dari ketika orang tuanya mungkin di rumah kelihatan rapi, bersih, berarti kan dia mengetahui tentang wawasan kesehatan. Paling tidak seperti itu dengan gambaran keadaan lingkungan rumah dulu. Tetapi karena ini kita baru tahap awal, kita belum sampai ke orang tua, sampai ke lingkungan keluarga itu seperti itu, Pak. Ya, saya rasa untuk program dan langkah-langkah serta komitmen yang dilakukan Bu Asis juga sudah sangat baik sekali sih Bu itu Bu. Sudah menurut saya sudah baik, itu sudah tinggal diterapkan saja itu yang langkah kedua dan yang ketiga. Misalnya langkah pertama kan sudah nih, kemudian langkah kedua dengan pemberian itu, kemudian kalau belum efektif dilanjutkan, dan langkah yang ketiga sudah bagus sekali, sudah jos, oke sekali. Oke, berarti itu nanti bisa saya terapkan ya, Pak. Maksudnya dari apa permasalahan yang ada di dalam diri saya sudah ngobrol dengan Pak Frida, Pak Frida sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, juga memberikan ya tanggapan positif terhadap permasalahan saya, sehingga saya merasa sudah agak
Oh iya, berarti apa yang akan saya lakukan, tindakan saya itu tidak salah. Maksudnya oh iya, ada teman yang bisa diajak ngobrol. Ternyata mungkin memang seperti itu langkahnya ya, kayak gitu ya Kak Frida. Ya kayak gitu Bu, bagus sekali. Oke, terima kasih Pak Frida atas Iya. waktunya hari ini sehingga Bapak bisa mendengarkan permasalahan apa yang terjadi pada diri saya sehingga saya itu sudah bebannya sedikit terlepaskan. Saya sudah bisa tertawa agak lebar karena saya punya Kurangi. saya punya ternyata apa yang saya punya itu Pak Frida juga mendukung. Seperti itu ya Pak Frida. Iya. Oke Bu, Oke. selamat menjalankan tugas. Oke, terima kasih Pak Frida. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.